Jumpa lagi dengan Andre Vincent Wenas di kanal Perspektif. Kali ini catatannya singkat yang berjudul kita ingatkan agar eksploitasi tambang nikel itu dilakukannya secara terencana. Begini, kita tahu bahwa permintaan nikel dunia itu terus bertumbuh. Seperti disebutkan dalam laporan Wood Mackenzie, permintaan nikel setengah jadi atau refined nickel akan tumbuh dari sekitar 3 juta metrik ton pada tahun 2022 menjadi sekitar 5,8 juta, ini hampir 2 kali ya, pada tahun 2040. Itu gara-gara didorong oleh permintaan baterai kendaraan listrik. Sementara Indonesia yang punya 23,7% dari keseluruhan cadangan nikel dunia, berdasarkan perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, mencatat peningkatan produksi nikel sebanyak rata-rata 2% dari tahun 2018 hingga 2021, artinya setiap tahun ada peningkatan 2 juta ton produksi nikel. Kita menilai bahwa ini sih gejala baik, komitmen Indonesia membangun ekosistem kendaraan listrik sebagai bentuk kebijakan transisi energi dunia. Presiden Jokowi sudah bergerak dengan secara terbuka minta agar Tesla membangun produksinya di Indonesia. Isu lingkungan perlu diperhatikan. Di awal tahun 2023, ini ada perdebatan tentang memperpanjang umur tambang nikel. Ini lantaran agresivitas para penambang nikel yang bisa mempercepat habisnya cadangan nikel dan juga merusak lingkungan. Saat ini diperkirakan ada 45 smelter nikel di Indonesia. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI mencatat hingga tahun 2025, Indonesia akan memiliki 136 smelter nikel. Kita mencatat apa yang dikemukakan oleh APNI bahwa pengerukan nikel yang terlalu agresif dan tanpa memperhitungkan keberlanjutan sumber daya yang tidak terbarukan ini tidak hanya akan merusak lingkungan, namun juga dapat berarti bahwa sumber daya nikel ini akan habis terlalu cepat dan tidak akan tersedia lagi untuk generasi-generasi berikutnya. Ini perlu diwaspadai bahwa umur cadangan biji nikel di Indonesia hanya bisa mencapai 13 tahun dengan mengambil asumsi bahwa cadangan setiap tahun kapasitas smelter yang berteknologi pirometalurgi yang mengolah biji nikel kadar tinggi atau saprolite hingga 100 juta ton per tahun. Menurut APNI, dengan teknologi hidrometalurgi, umur cadangan biji nikel diperkirakan sekitar 60 tahun dengan asumsi jumlah cadangan 3,6 miliar ton dan tingkat produksi biji nikel kadar rendah sebanyak 60 juta ton per tahun. Berdasarkan kajian ilmiah, telah diprediksi bahwa dampak yang lebih parah seperti permasalahan sanitasi, banjir, dan polusi laut bisa saja terjadi jika aktivitas produksi nikel tidak dilakukan dengan amat berhati-hati dan mengedepankan keberlanjutan. Eksploitasi tambang nikel, walau terdeteksi cadangannya besar di Indonesia, hendaknya tetap dilakukan secara terencana dengan baik dan demi sebesar-besarnya kemakmuran bangsa Indonesia. Jangan sembrono seperti yang dulu-dulu. Semoga bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.